hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tuda, baik melalui internet DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian rohani nomor 203, Ajarku Berharap. Dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib segala. Doa pembukaan saya serahkan Bapak Gembala. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi. Engkau sanggup mengadakan, kita mengatakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau mampu melakukan apapun atas kehidupan kami Tuhan. Tapi lebih dari itu, ajarkan kami selalu menuruti kehendak-Mu, taat dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan yang membimbing hidup kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan kami ke dalam tangan kehendak-Mu, ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat Tuhan, baik kaum muda remaja, baik di sini. Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2ABC Medan. Di dalam negeri, luar negeri semua. Dalam siaran langsung, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu. Mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan.
Terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau yang mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Engkau yang menghapus air mata kami. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kaum muda, supaya sungguh-sungguh berada dalam kehendak-Mu, berada dalam keberhasilan, keindahan, sampai kesempurnaan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru, digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengawali pujian kita dari nyanyian Roni nomor 2, Ajaib Tuhan. Biarlah ini menjadi pengagungan kepada Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Haleluya. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ayat yang kedua. Dan bila ku pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah Kau, Tuhan junjunganku. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Kita angkat tangan kita, haleluya. Aku memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah kehidupan mudah, jika kita tertambat dalam firman penggembalaan, di situ kita akan mengalami keajaiban-keajaiban bersama Tuhan, dan hidup kita menyalami keindahan bersama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 5. Dan saya undang kembali, kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ayat yang kedua, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Chorus sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, Kutemukan Segalanya dalam Pengembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Biar kita kembali. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kekuatan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Mungkin banyak pengalaman di dalam penggembalaan yang dapat kita saksikan, dan saya buka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan
Tempat di depan saya sediakan bagi saudara. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu ini kembali dengan bangkit berdiri. Dunia ini semakin hari semakin buruk, haleluya. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan jar kembali dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan, kor sekali lagi. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan ku temukan segalanya, ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan, silakan duduk kembali. Kalau tidak ada, saya sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 11. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jari kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Di atas, jangan lelah. Bersama bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kor sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 49. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di atas kembali. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadikan ku seorang yang menyerah, yang percaya biarpun belum nyata. Jadikan ku penurut firman-Mu, Nurut firman-Mu, sehingga ku berkata kehendak-Mu jadi. Dalam derita ajarku berserah dan bersyukur dalam semua hal. jadikan Ku berjana berguna selalu, belajar besar selama hidupku. Jadikan ku seorang yang
tahan dalam cobaanku, menantikan kedatangan-Mu. Jadikan Ku berjaga, berguna selalu, berserah selama hidupku. jadikan Ku berjaga, berguna selalu, berserah selama hidupku. Kita akan sambungkan pujian selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 69. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita selalu mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan kemurahan Tuhan. Lewat pembukaan firman itu ada pembukaan jalan buat kehidupan kita, buat masa depan kita, bahkan sampai kehidupan kekal. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Bersama-sama saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini kembali. Hatiku percaya, haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tur, hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan
hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kur, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, kur, kita mengangkat tangan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak jalan buntu yang kami hadapi seringkali, banyak ancaman-ancaman untuk masa depan kami Tuhan. Kami tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Engkau. Biarlah kami hanya percaya kepadamu Tuhan, percaya kepada firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan membuka jalan keluar bagi kami semua. Engkau akan membuka pintu-pintu di dunia, bahkan pintu surga terbuka bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Supraptodo ABC Medan. Oh Tuhan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu menyambut uluran tangan-Mu Tuhan. Kami hanya mengangkat tangan kepadamu, menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami yang banyak kekurangan, kelemahan, banyak cacat celah, banyak kesulitan ini Tuhan, banyak air mata. Oh, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau memeluk kami, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan tidak menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai ayat 32. Tanda Yunus, ya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, raja dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo, dan seterusnya. Ya, baik, jadi Tuhan menunjukkan atau memberikan dua tanda. Tuhan menunjukkan atau memberikan dua tanda. Ya, yang pertama yaitu tanda Nabi Yunus. Pertama tanda Nabi Yunus, yang kedua adalah tanda Salomo, ya, tanda Salomo. Ini yang pertama tanda Nabi Yunus, yang kedua tanda Salomo, hikmat Salomo. Ya. Sekarang kita masih membahas tanda Nabi Yunus, tanda Nabi Yunus, tanda Nabi Yunus. Ya, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, kemudian dimuntahkan oleh ikan. Yunus berada di perut ikan yang besar itu selama 3 hari, kemudian dimuntahkan oleh ikan besar. Ya, nah ini menunjuk Yesus, menunjuk gambaran dari pribadi Yesus, ya, berada di perut bumi. Pribadi Yesus berada di perut bumi selama 3 hari. Pribadi Yesus berada di perut bumi selama 3 hari, ya, kemudian dibangkitkan. Yunus juga ada di perut ikan 3 hari, kemudian dimuntahkan, tidak mati. Ya. Jadi Yesus, ya, berada di perut bumi 3 hari mati, tapi dibangkitkan. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Jadi tanda Nabi Yunus adalah, ya, tanda kematian dan kebangkitan. Tanda Nabi Yunus adalah tanda kematian dan kebangkitan. Sama dengan tanda salib. Jadi tanda Nabi Yunus adalah tanda kematian dan kebangkitan, sama dengan tanda salib. Tanda salib. Nah, ini yang harus menjadi tanda dalam hidup kita. Tanda kematian, kebangkitan bersama Tuhan. Tanda salib. Nah, nanti yang kedua tadi tanda Salomo itu tanda kemuliaan. Jadi kalau kita mau mati bangkit, ya, tanda salib, nah nanti ada kemuliaan. Jadi ini harus ada. Nah, seperti digambarkan ini saja tanda kematian kebangkitan, tanda salib ini digambarkan dalam perjalanan bangsa Israel menuju dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, ini perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan ditandai juga tanda salib. Keluaran pasal 15, kitab Keluaran pasal yang ke-15, kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 mulai. Ayat 22 mulai. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Nah, ini perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan, beberapa tahap, ya. Nah, ini dari Laut Teberau, ya. Laut Kolsom yang dibelah. Setelah dibelah laut, jalan lagi mereka. Ini salah satu perjalanannya. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan. Tadi Yunus di perut ikan 3 hari. Yesus di perut bumi 3 hari. Perjalanan bangsa Israel 3 hari. Nah, sama. Ini salib, ya. Kematian, kebangkitan, ya. Berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, ini saja. Jadi tadi Yunus berada di perut ikan 3 hari. Yesus berada di perut bumi 3 hari. Sini perjalanan Israel 3 hari juga. Nah, sama ini. Ini salib, menunjuk salib, tanda kematian, kebangkitan. Jadi waktu Laut Kolsom terbelah, begitu Israel menyeberang,
wah sampai di seberang bersukacita. Nyanyi-nyanyi mereka, senang, bersukacita. Sementara Firaun mati di Laut Kolsom, balik airnya. Jadi air terbelah, begitu Israel lewat sampai di tepi, nyebrang, Firaun ngejar, airnya balik, mati semua. Mereka bersukacita. Tapi setelah jalan 3 hari, waduh udah ada air. Waduh airnya pahit. Nah ini, jadi ada suasana bertentangan. Suasana bertentangan terjadi, yaitu di Laut Kolsom ada sukacita. Di tepi Laut Kolsom ada sukacita. Suasana bertentangan terjadi. Yaitu di tepi Laut Kolsom ada sukacita. Nah, baptisan air itu ya. Masuk Laut Kolsom itu gambaran baptisan air. Di tepi Laut Kolsom ada sukacita. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, selama 3 hari ada kesusahan, kesukaran. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, selama 3 hari ada kesusahan atau kesukaran. Ada kesusahan atau kesukaran. Nah, perjalanan 3 hari sama dengan perjalanan salib. Perjalanan 3 hari sama dengan perjalanan salib tadi ya. Perjalanan kematian dan kebangkitan bersama Yesus, perjalanan salib. Perjalanan 3 hari. Sama dengan perjalanan kematian, kebangkitan bersama Yesus, sama dengan perjalanan salib. Nah, tadi Laut Kolsom, masuk Laut Kolsom itu baptisan air, wah senang. Masuk baptisan air senang. Nah, kalau saudara ikuti beberapa kali hari Sabtu baptisan air, sudah orang dibaptis kita nyanyi, ya, kita nyanyi, senang, ya, nyanyi sukacita. Nah, tapi setelah jalan 3 hari, wah susah, tidak ada air. Dapat air, wah diminum pahit. Ya, pernah cerita dulu pertama dikirim ke daerah itu jadi gembala, airnya jernih tapi pahit. Hampir pecah gelasnya itu. Dikasih minum sama ibu gembalanya yang sudah mau tinggalkan situ, pindah. Nah, saya khotbah, kemudian disuguhi, sebelum khotbah disuguhi air. Ya, airnya putih, tidak ada masalah. Minum, mau dilempar ya. Gelasnya itu pahit di sini. Nah, kira-kira begitu itu. Wah, enggak enak, enggak bisa minum. Enggak bisa minum, ya. Jadi sesudah baptisan air, maka kita mengalami perjalanan salib bersama Yesus. Nah, jangan heran. Ya, sudah baptisan air loh, kok dulu enak-enak. Nah, sekarang jadi sesudah baptisan air lewati Laut Kolsom bersukacita. Nah, akhirnya tidak ada air, bahkan sampai air yang pahit marah. Ya, air yang pahit. Jadi sesudah baptisan air kita akan mengalami perjalanan salib bersama Yesus. Perjalanan kematian, kebangkitan, perjalanan salib bersama Yesus. Contohnya Yesus sendiri. Tadi gambarannya Israel ya. Sekarang contoh konkretnya, contoh nyatanya. Tadi gambaran, nubuat bangsa Israel. Sekarang contoh konkretnya, nyatanya itu pribadi Yesus sendiri. Matius 3:16. Matius 3:16, Matius 4:1 dan 2. Matius 3:16, Matius 4:1 dan 2. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini baptisannya Yesus. Sudah dibaptis Yesus, lalu kemana? Pasal 4 ayat 1-2, langsung itu ya. Pasal 3, 16, 17 sesudah baptisan itu Matius 3 tadi ayat yang ke Matius pasal 3 ayat yang ke-16, 17 itu ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian pasal 4. Nah, pasal 4 ayat 1. Judulnya aja pencobaan di padang gurun. Lah, itu sudah baptisan seneng langsung padang gurun. Sama. Israel sudah masuk Laut Kolsom, seneng langsung padang gurun juga. Langsung sama. Ini contoh nyatanya. Ya, baik. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam,
akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini jelas, contohnya pribadi Yesus sendiri. Sesudah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Berpuasa 40 hari, sudah dahsyat. Dicobai lagi oleh iblis. Nah, ini sesudah dibaptis air, Yesus dibawa ke padang gurun. Berpuasa 40 hari, 40 malam, dicobai iblis. Nah, itu namanya perjalanan salib. Nah, ini contohnya. Jadi sesudah baptisan harus mengalami perjalanan salib. Perjalanan kematian, kebangkitan, perjalanan salib. Tadi Om sudah katakan, kalau ada kematian, kebangkitan, nanti ada kemuliaan Salomo. Itu kemuliaan. Harus mengalami pengalaman salib. Pengalaman kematian, kebangkitan. Seperti Yesus sudah baptis, pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam, dicobai iblis. Ini perjalanan salib. Semoga mengerti. Nah, kembali ke Israel tadi. Ini gambaran perjalanan salib. Perjalanan Israel dari Laut Kolsom, tepi Laut Kolsom saja, menuju ke padang gurun juga. Keluaran pasal 15 tadi, kembali ke Keluaran 15 tadi, ayat yang ke-22 mulai ya. Keluaran 15 tadi. Jadi perjalanan salib, perjalanan 3 hari, perjalanan Israel, perjalanan salib 3 hari ditandai dua hal. Ditandai 2 hal. Nah, ini yang harus dijaga, hati-hati. Perjalanan salib, perjalanan 3 hari itu ditandai 2 hal. A, mereka tiba di ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi perjalanan salib, kematian kebangkitan bersama Yesus, perjalanan salib, perjalanan 3 hari ditandai 2 hal. A, padang gurun Syur. Ya, di mana tidak ada air. Padang gurun Syur. Padang pasir panas dan tidak ada air. Di mana tidak ada air. Nah, mereka ketemu padang gurun Syur dan tidak ada air. Tidak ada air. Nah, sekarang arti rohaninya, hati-hati sob ya. Dalam perjalanan salib ini seringkali menemukan padang gurun Syur dan tidak ada air. Ini bahaya. Padang gurun Syur. Syur itu artinya tanah liat. Syur sama dengan tanah liat. Sama dengan daging. Syur sama dengan tanah liat. Sama dengan daging. Ya, itu syur. Sama dengan tanah liat, sama dengan daging. Syur. Nah, daging. Ini yang bahaya. Menghadapi salib ini daging yang bersuara. Nah, daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya membuat tidak ada air, membuat kering rohani, mengalami kekeringan rohani, tidak puas. Nah, ini seringkali ikut Yesus, perjalanan salib, perjalanan kematian ke kukuk sengsara gini, wah daging tidak kuat, tidak puas, tidak ada air. Jadi daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya membuat tidak ada air, sama dengan mengalami kekeringan rohani, sama dengan tidak puas, sehingga, nah ini bahaya, mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Sehingga mencari kepuasan-kepuasan di dunia, kepuasan semu di dunia, gedung bioskop, diskotik, pergaulan tidak baik, dan lain sebagainya. Nah ini bahayanya. Ya, mengikuti Yesus harus tahu. Memang sudah baptisan air, kita harus perjalanan salib untuk menuju kemuliaan, perjalanan kematian kebangkitan. Hati-hati, di situ daging ini padang gurun Syur muncul, daging dengan segala keinginan. Wah, enggak enak ya, wah, harus ini, harus itu, aduh, payah ya. Apalagi sudah menjadi imam latihan Sabtu anak-anak yang lain ada di pesta, kita masih di dalam rumah Tuhan latihan lagi, aduh. Nah ini padang gurun Syur, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, membuat tidak ada air, ya, mengalami kekeringan rohani, sama dengan tidak puas, sehingga mencari kepuasan semu di dunia, di gedung bioskop, di mana-mana, ya, di diskotik dan lain sebagainya. Nah, hati-hati, ya, jangan cari kepuasan semu, menyita waktu kita itu kepuasan semu juga, ya, hati-hati. Di internet, di mana, di warnet juga
sama. Ya. Atau warnet di rumahnya sendiri, punya HP, punya ini terus sepanjang hari. Nah, ini juga sama, mencari kepuasan semu di dunia. Ini sampai jatuh dalam dosa. Sampai jatuh dalam dosa, bahkan puncaknya dosa. Sampai jatuh dalam dosa, sampai puncaknya dosa. Yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dengan berbagai ragam. Nah, ini hati-hati. Ya, ini padang gurun syur kita hadapi. Dalam perjalanan salib, daging dengan keinginan hawa nafsu ini memberontak. Tidak puas, kering. Nah, ini sehingga mencari kepuasan semu di dunia. Nah, sampai jatuh dalam dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Nah, ini hati-hati. Ya, nah, semoga kita mengerti. Ya. Nah, dalam ibadah kaum muda seringkali dibalik. Nah, dalam ibadah kaum muda remaja, ibadah umumnya, terutama ibadah remaja muda ini, seringkali tidak puas, cuma gitu nyanyi, dengar firman terus, malas. Seringkali kepuasan dunia dimasukkan di dalam ibadah. Seringkali kepuasan semu dari dunia dimasukkan dalam ibadah. Dimasukkan dalam ibadah. Sehingga ibadah bersuasana dunia juga. Tidak menyucikan, malah jatuh dalam dosa juga sampai puncaknya dosa. Hati-hati. Kepuasan semu di dunia dimasukkan dalam ibadah. Sehingga tidak ada tempat bagi firman. Tidak ada tempat bagi firman Allah. Hanya sedikit, tidak ada tempat bagi firman. Sehingga ini akibatnya juga kering rohani. Kering rohaninya. Mencari kepuasan di dunia lagi sampai jatuh dalam dosa. Kering rohani sampai jatuh dalam dosa. Dosa makan minum kawin. Tidak ada penyucian, tidak ada firman. Tidak ada kesempatan untuk pemberitaan firman, tidak ada penyucian. Kering rohaninya. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Semoga kita bisa mengerti. Hati-hati. Padang gurun syur, daging dengan segala hawa nafsu keinginan. Kemudian B, marah tadi ya. Kembali ke Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Yang kedua, menghadapi Mara, di mana ada air pahit. Mara tanpa hal. Mara, di mana ada air pahit. Di mana ada air pahit. Nah, ini menunjuk kepahitan hati juga. Kepahitan hati. Jadi ada kering, ya, tidak puas, ada kepahitan hati. Air pahit itu kepahitan hati. Ini tabiat daging, kepahitan hati. Kepahitan hati itu tabiat daging. Tabiat daging. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kepahitan hati itu tabiat daging. Ya, sehingga bersungut, kepahitan hati. Ini sama dengan tabiat daging. Seringkali pahit, kecewa, putus asa, pahit. Sehingga bersungut-sungut. Marah, ya, tinggal tambah H. Ya, sering marah, bersungut-sungut, sering marah. Marah ditambah H, ya sudah. Jadi sering marah tanpa alasan, tanpa sebab. Sering marah tanpa sebab. Ngomel-ngomel, bersungut, sering marah tanpa sebab. Kemudian bertengkar sampai kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan, dendam dan lain-lain. Sampai pembunuhan, nah itu zaman antikris nanti. Masuk antikris sampai pembunuhan. Zaman antikris berkuasa di bumi 3 tahun terjadi pembunuhan. Nah, dimulai dari situ. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi hati-hati, ini kepahitan juga. Ya, kepahitan membuat bersungut, bertengkar, kebencian tanpa alasan, dendam, sampai pembunuhan. Nah, dua ini
dalam perjalanan salib, nah seringkali ada tadi tidak ada air, tidak puas, itu hawa nafsu daging, keinginan daging membuat tidak puas. Tapi juga ada tabiat daging, kepahitan hati itu tabiat daging. Bersungut, ngomel, kecewa, putus asa, itu tabiat daging, semua, tabiat daging. Nah, ini bersungut-sungut, marah tanpa sebab, marah-marah, sebenarnya itu gitu ya, marah-marah tanpa sebab, nggak ada sebab apa-apa, marah-marah, apa itu? Marah-marah tanpa sebab, bertengkar, kebencian tanpa alasan sampai pembunuhan. Nah ini zaman antikris berkuasa di bumi, jadi masuk antikris. Itu ya, semoga kita mengerti. Nah, dua hal ini hati-hati ya, jaga hawa nafsu, keinginan daging, tabiat daging, jaga. Saat-saat perjalanan salib, sengsara bersama Tuhan, kematian ini muncul. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya menghadapi syur dan marah. Padang gurun, syur dan marah. Nah, mari balik ke Keluaran pasal yang ke-15 ayat 20, ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, jalan keluarnya Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Ya, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Kayu itu salib. Tuhan menunjukkan sepotong kayu, salib. Nah, ditunjukkan, tuh, berarti harus dilihat, diperhatikan. Nah, kalau ditunjukkan itu berarti harus dilihat. Jadi dalam perjalanan salib, dalam perjalanan kematian kebangkitan, perjalanan salib 3 hari, perjalanan salib bersama Tuhan, dalam perjalanan salib, maka kita harus selalu melihat salib, memperhatikan salib, menghargai salib, korban Kristus. Nah, dalam perjalanan kematian kebangkitan, perjalanan salib, menghadapi kesusahan dan lain-lain, menghadapi kekeringan, menghadapi kepahitan, kesusahan, maka kita harus melihat, selalu melihat salib, memperhatikan salib Tuhan, melihat salib Tuhan, memperhatikan salib Tuhan, harus menghargai salib Tuhan. Sehingga, nah, kalau menghargai salib, sehingga kita rela sengsara daging, untuk mengalami perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya, dengan segala tabiatnya, sehingga Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Nah, itu rumusnya hanya itu. Menghadapi perjalanan kematian, kebangkitan, perjalanan salib yang ditandai dengan kekeringan, kesusahan, kepahitan. Kok gini ya, kekeringan, kesusahan, kepahitan. Maka Tuhan tunjukkan tuh sepotong kayu. Kita harus melihat salib Tuhan, memperhatikan salib Tuhan, korban Kristus, menghargai korban Kristus. Sehingga apa orang menghargai korban Kristus? Rela sengsara daging, rela sengsara untuk mengalami perobekan daging, penyalipan daging, dengan segala hawa nafsu keinginan, dengan segala tabiat daging, sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Oke, ayo pada kesempatan malam ini yang berbahagia, memang setelah baptisan
Baptisan air, melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan, harus berjalan 3 hari. Harus masuk perjalanan salib, mengalami perjalanan salib. Ditandai dengan kekeringan, kesusahan, ditandai dengan kepahitan seringkali itu. Seringkali aduh pahit, aduh kering, aduh susah. Nah, ini saja ditandai itu. Jalan keluarnya bagaimana? Kita harus melihat salib, memperhatikan salib, meninggikan salib, meninggikan korban Kristus, yaitu rela sengsara daging untuk mengalami perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya, dengan segala tabiatnya, sehingga Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Semoga kita bisa. Kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Saja kegunaan Roh Kudus. Nah, yang pertama, saja Roma pasal yang ke surat Roma, ini kegunaan Roh Kudus. Ini saat-saat menghadapi salib dan lain-lain, Roh Kudus menolong kita. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini Roh Kudus membuat kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Roh Kudus membuat kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Mungkin masih dalam kesusahan, dalam apa, tetap setia berkobar. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini Roh Kudus, apapun yang kita hadapi. Nah, saat kesusahan, kesulitan, tetap setia. Saat diberkati, tetap setia kalau ada Roh Kudus. Hati-hati. Ya, kalau manusia daging ini saat susah ini enggak mau setia. Aduh, enggak kuat saya, enggak kuat. Enggak mau datang dulu, enggak kuat. Tapi kalau diberkati juga, tunggu dulu, nanti aja. Nah, ini hati-hati. Itu manusia daging. Tapi kalau ada Roh Kudus, setia berkobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan ditambah tadi. Sampai garis akhir. Apapun yang kita hadapi. Saat kesusahan dan lain-lain tetap setia berkobar. Saat diberkati tetap setia berkobar. Tidak goyang. Ya, semoga kita mengerti. Kedua, Titus 3 ayat yang kelima. Kegunaan Roh Kudus. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus membaharui kita. Mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus membaharui kita. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini kegunaan Roh Kudus. Ya, mengubahkan mujizat terbesar. Ini disebut mujizat terbesar. Keubahan hidup. Setan tidak bisa melakukan, setan tidak bisa meniru, tidak bisa memalsukan, tidak bisa. Kalau miskin jadi kaya bisa, setan bisa berbuat. Sakit jadi sembuh, setan bisa berbuat. Sehingga banyak orang terkecoh. Dia pikir Tuhan yang bikin kaya padahal setan. Nah, buktinya dia menggunakan kekayaan tidak baik, membuat dia tidak setia, itu setan. Membuat dia sembuh, dia pikir Tuhan padahal setan. Nah, buktinya setelah sembuh malah tidak setia, setelah sembuh malah melawan Tuhan. Nah, itu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi kalau mujizat keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, setan tidak bisa. Setan tidak bisa. Ini mujizat terbesar yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, termasuk setan, tidak bisa dipalsukan oleh setan. Ya, ini mujizat terbesar. Tadi air yang pahit jadi manis. Nah, ini keubahan hidup. Pahit jadi manis. Pahit jadi manis. Ya, pahit jadi manis. Nah, ini soal perkataan. Ya, hati pahit jadi manis bisa dideteksi dari perkataan. Perkataan yang benar,
pahit jadi manis, itu menghasilkan perkataan-perkataan yang manis. Perkataan-perkataan yang manis, yaitu perkataan-perkataan yang benar dan baik, perkataan yang benar, baik, perkataan yang menjadi berkat. Ini sama dengan kesaksian. Nah itu perkataan manis. Perkataan benar dan baik, benar tidak ada dusta. Dan baik, perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini dijaga. Kalau ada Roh Kudus, pahit jadi manis. Kalau manis bersungut, gosip dan lain-lain itu pahit. Pahit tuh bersungut, gosip, wah macam-macam. Di kaum muda juga ya, hati-hati. Jangan gosip-gosip dan lain, enggak usah lah. Ya, dia perkataan yang benar, baik, benar, jujur, tidak ada dusta. Baik, perkataan menjadi berkat, bersaksi. Nah, itu manis. Nah, manis juga saling mengasihi. Nah, manis. Jangan bertengkar dan lain-lain. Ya, tadi itu kalau sudah bersungut, bertengkar, benci dan lain, tidak boleh. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Sama dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Nah, itu saling mengasihi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Nah, orang-orang yang memusuhi kita doakan semoga dia diberkati Tuhan, bertobat, diberkati Tuhan. Tidak ada musuh. Orang lain memusuhi kita tidak memusuhi, kita berdoa. Nah, ini ya, semoga kita bisa saling mengasihi. Nah, yaitu mengasihi sama seperti di sini, bahkan mengasihi musuh. Apalagi orang yang baik pada kita. Nah, betul-betul itu. Jangan sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan, itu mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan dibalik, orang baik pada kita balas jahat, jangan, itu setan. Nah, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu Tuhan. Sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu pahit jadi manis. Pahit jadi manis. Kemudian kering jadi puas. Kering jadi puas. Tadi kering tidak ada air, jadi puas, minum air. Kering jadi puas. Nah, ini mujizat secara rohani. Pembaharuan hidup. Kering jadi puas. Nah, kering. Tadi kering itu cari kepuasan di dunia sampai seperti perempuan Samaria itu. Makan, minum, kawin, mengawinkan dan lain-lain. Nah, ini bangsa kafir di situ. Pahit juga, perempuan Samaria itu pahit juga. Jadi manis. Kering jadi puas. Puas, hidup suci. Nah, kalau puas, hidup suci, tidak cari kepuasan di dunia. Hidup suci. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Puas. Selalu mengucap syukur. Sampai menyembah Tuhan. Selalu mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Itu puas. Selalu mengucap syukur. Dan menyembah kepada Tuhan. Nah, ini Roh Kudus yang tolong. Ayo kaum muda galakkan penyembahan. Doa penyembahan ya. Secara pribadi di rumah. Ayo secara pribadi dan seterusnya. Galakkan. Harus gemar menyembah, itu tanda kepuasan. Kalau enggak mau menyembah kering, ngantuk menyembah kering nanti. Bahaya, bisa cari kepuasan-kepuasan di dunia ya, itu tadi gedung bioskop, diskotik, bisa lewat laptop, bisa terus di situ. Enggak pernah berhenti. Mana yang senang? Oh ini acara ini senang, terus di situ. Itu tanda tidak puas. Tanda tidak puas. Mencari kepuasan di dunia. Hati-hati. Ya, banyak macam sekarang disediakan. Ya, disediakan di mana-mana disediakan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ayo berusaha. Mohon pada Tuhan Roh Kudus dicurahkan selalu. Pandang salib, melihat salib, memandang salib, memperhatikan salib, menghargai salib. Rela daging ini dirobek, disalibkan. Daging dengan segala hawa nafsu keinginan. Dengan segala tabiatnya yang pahit, sering pahit. Kecewa dan lain-lain. Ayo dirobek. Sampai Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Setia berkobar kalau ada Roh Kudus. Apapun yang kita hadapi sampai garis akhir. Diberkati, susah dan tetap setia berkobar. Dalam ibadah pelayanan. Dan terjadi pembaruan. Mujizat yang besar. Mujizat terbesar. Pembaruan. Pahit
jadi manis, perkataan-perkataan yang manis. Kering jadi puas, hidup suci, tidak mencari kepuasan, tidak jatuh dalam dosa, hidup dalam kesucian. Itu puas dan selalu mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Nah, kalau dua ini sudah pahit manis, kering puas, nah kita bahagia. Kita mengalami kebahagiaan surga. Puas dan manis itu kebahagiaan surga. Kita mengalami kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia. Nah, apapun keadaan kita di dunia tetap bahagia. Kita mengalami puas ditambah manis sama dengan kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun di dunia. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Semoga mengerti. Ini mujizat terbesar. Kemudian satu lagi, pahit jadi manis, kering jadi puas. Satu lagi, kembali ke Keluaran pasal yang ke-15 tadi. Keluaran pasal yang ke-15, kita baca selanjutnya. Ayat 25 tadi, pahit jadi manis ya, baca ulang. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sudah ya? Jadi pahit jadi manis, kering jadi puas. Satu lagi, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini mujizat. Taat dengar-dengaran. Kamu dengarkan firman, lakukan. Nah, ini mujizat terbesar. Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini mujizat. Kalau Roh Kudus ada, kering jadi puas, pahit jadi manis, dan kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Sama dengan, lihat selalu kalau taat mengulurkan, terserah engkau Tuhan. Abraham sembelih anakmu, terserah engkau. Janda Sarfat tinggal sedikit tepung, segenggam tepung, sedikit minyak, mau bikin makanan untuk dia, untuk anaknya, lalu mati. Tapi Nabi berkata, ayo serahkan dulu untuk Tuhan. Ya terserah untuk Tuhan dulu. Dipelihara. Nah, itulah taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, terserah kau Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Tangan Tuhan ya Roh Kudus. Tuhan mengulurkan tangan Roh Kudus kepada kita. Sehingga terjadi mujizat jasmani, mujizat secara jasmani. Nah, tadi ayat 26 lagi. Ayat 26 ya, paling bawah ya. Sebab maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Mujizat jasmani. Tuhan ulurkan tangan pada kita, terjadi mujizat jasmani. Tuhan tampil sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Ini sama dengan Tuhan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan kita. Ya, Tuhan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan. Penyakit tubuh disembuhkan. Penyakit tubuh sembuh. Penyakit apapun, ayo malam ini mohon kepada Tuhan. Mujizat kesembuhan penyakit tubuh. Penyakit ekonomi. Ayo. Penyakit studi. Wah, sulit sekali studi ini. Ya. Nilai-nilai sulit, ini sulit, skripsi sulit, semua. Itu namanya penyakit. Penyakit studi. Serahkan supaya disembuhkan oleh Tuhan. Tadi pekerjaan juga.
penyakit pekerjaan dan lain-lain. Ayo serahkan supaya disembuhkan oleh Tuhan lewat perjalanan salib. Terjadi mujizat, betul-betul. Jangan takut salib. Ayo hargai salib. Harus setelah baptisan harus perjalanan salib. Supaya tidak pahit, tidak najis, lihat salib terus. Hargai salib, rela sengsara. Untuk penyalipan daging supaya Roh Kudus dicurahkan. Itu kekuatan kita. Roh Kudus kekuatan kita. Mengadakan kita tetap buktinya tetap setia berkobar, itu ada Roh Kudus. Apapun yang kita hadapi. Kemudian mujizat terjadi, keubahan hidup, mujizat terbesar terjadi. Pahit, manis, kering, puas, taat, dengar-dengar. Oh, mujizat, kita ulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Mujizat jasmani. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Penyakit tubuh sembuhkan. Penyakit tubuh disembuhkan, penyakit ekonomi, penyakit pekerjaan, penyakit studi, penyakit rohani, stres, khawatir, jadi tenang, damai sejahtera. Kekhawatiran, ketakutan, ini penyakit rohani. Kekhawatiran, ketakutan, stres membuat kita kering. Ayo menjadi damai sejahtera. Kalau khawatir, takut, stres itu letih lesu, beban berat nanti. Susah payah hidupnya. Ayo ganti jadi damai sejahtera malam ini. Sembuhkan oleh Tuhan. Damai sejahtera. Enak dan ringan. Hidup itu enak dan ringan. Penyakit dosa. Ayo dosa yang ikuti kita menggerogoti. Seperti kanker menggerogoti kita. Dosa itu seperti kanker yang menggerogoti, membunuh kerohanian. Ayo lepas. Penyakit dosa lepas, kita tidak berbuat dosa lagi. Dosa apa saja, ayo lepaskan malam ini. Penyakit disembuhkan, tidak berbuat dosa lagi, hidup benar. Penyakit dosa. Itulah akulah Tuhan yang menyembuhkan. Kesembuhan. Kesembuhan. Satu. Yang kedua, saudara, dalam Kejadian 22. Tadi akulah Tuhan yang menyembuhkan. Ini Tuhan mengulurkan tangan dengan nama akulah Tuhan yang menyembuhkan. Itu kalau nama aslinya Yehovah Yireh. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Yehovah Rapha, maaf. Yehovah Rapha. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Yehovah Rapha, bahasa aslinya Yehovah Rapha. Ya, itu saudara. Kemudian di Kejadian 22, saudara. Kejadian 22, waktu Abraham taat mau menyembelih Ishak. Stop, ada domba. Akulah Yehovah Yireh. Ini mengulurkan tangan. Yehovah Yireh. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-13. Lalu atau 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, taat. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Di ayat atasnya Ishak bertanya, mana korbannya Pak? Kayunya ada, kayunya ada, pisaunya ada, mana korbannya Pak? Berarti tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada domba. Ini saja. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Akulah Tuhan yang menyediakan. Akulah Tuhan yang menyediakan. Yehovah Yireh. Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Itu Yehovah Yireh. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ayo, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semoga kita bisa mengerti. Ini kalau taat, ulurkan tangan. Satu lagi, saya beri contoh satu lagi, ketaatan mengulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Yaitu Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku. Daud katakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala. Ini Daud, penggembalaan itu taat juga. Ya,
Domba-domba mendengarkan. Ini soal penggembalaan. Domba-domba mendengarkan suara gembala. Taat dengarkan, maka akulah Tuhan sebagai gembalamu. Akulah Tuhan sebagai gembala. Akulah Tuhan sebagai gembala. Saja, akulah Tuhan sebagai gembala. Takkan kekurangan aku. Dia mengulurkan tangan, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Semoga kita bisa mengerti. Takkan kekurangan artinya memelihara hidup kita dalam kelimpahan. Memelihara sanggup, Gembala Agung sanggup memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia secara berkelimpahan. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Sanggup memelihara kehidupan kita. Yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia sampai berkelimpahan, secara berkelimpahan. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada itu, takkan kekurangan. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Selalu mengucap syukur. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5. Saya katakan zaman antikris bagi orang Kristen sudah tidak ada. Deposito tidak ada, perusahaan tidak ada, toko tidak ada, disegel. Disegel. Dikuasai antikris. Nah, kita hidup dari Tuhan. Mulai sekarang sampai zaman antikris. Bahkan sampai hidup kekal. Bahkan sampai hidup kekal. Takkan kekurangan artinya juga sempurna. Takkan kekurangan, kita disucikan, diubahkan sampai sempurna. Tak bercacat celah, sama mulia dengan Tuhan. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Bersama dengan Dia selalu. Nah, inilah tanda Nabi Yunus yang harus kita miliki. Perjalanan salib sekarang. Ya, Tuhan Yesus sebagai fakta. Setelah baptisan, Israel sebagai gambaran, nubuat. Setelah di Laut Kolsom mereka nyanyi-nyanyi, wow senang. Jalan, aduh tidak ada air, aduh pahit. Tuhan Yesus sudah dibaptis, nah ayo. Ya, Tuhan Yesus sesudah dibaptis, betul-betul Dia. Ya, Tuhan Yesus sesudah dibaptis, betul-betul mengalami sengsara. Nah, ya, semoga kita, ayo. Biarlah kita ditolong Roh Kudus, setia berkobar. Itu sama kalau di tadi setia berkobar itu dipakai Tuhan. Saya tambah satu ayat ya supaya lengkap. Keluaran 15 tadi ayat 27. Itu tadi kegunaan Roh Kudus. Saya belum sebutkan ayatnya. Kita selalu setia berkobar dalam ibadah. Dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Di ayatnya sesudah itu sampai mereka di Elim, di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Nah, ini dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan, Roma 12 ayat 11 tadi ya. Setia berkobar ditambah ayatnya Keluaran 15 27. Nah, 12 dan 70 itu 12 mata air, 70 pohon korma. Itu kita dipakai 12 itu 12 murid pengajaran, 70 murid menginjil kemana-mana. Jadi kita dipakai dalam gerakan Roh Kudus ujian air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus lewat penginjilan, jumlah mencari jiwa-jiwa baru, penginjilan, 70 pohon korma itu penginjilan. 12 murid itu pengajaran kesempurnaan. Kualitas. Ini kelewatan tadi ya. Nah, jadi itu kegunaan Roh Kudus. Saya ulang, kegunaan Roh Kudus Roma 12:11. Kita setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Dipakai. Memang sesudah baptisan harus dipakai. Jangan pikir-pikir, wah nanti latihan, wah nanti ini. Wah bahaya itu. Memang harus perjalanan salib. Harus. Aku bersama Tuhan, tapi Roh Kudus menolong, setia berkobar, kita dipakai dalam gerakan hujan air pembangunan tubuh. Lewat penginjilan, membawa jiwa-jiwa baru datang pada. Lewat pengajaran, orang yang sudah selamat disempurnakan. Nah ini penginjilan, pengajaran, itu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai. Kalau enggak mau dipakai, wah nanti latihan, nanti ini, nanti dulu, nanti setan datang lagi. Setan datang lagi. Dikasih kerjaan yang lebih hebat dari yang dulu. Ya, Om selalu bilang,
Kalau dulu merokok, nggak mau melayani, sudah lepas dari rokok, nggak mau melayani, nanti aku capek, nanti. Nah, ini narkoba, ayo, dikasih lagi oleh saya. Harus dipakai. Ya, yang sudah baptisan berdoa supaya dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai tidak dipakai. Yang sudah dipakai jangan tidak setia. Ditarik juga, ayo setia berkobar. Itu kegunaan berat. Kedua, pembaharuan. Pahit jadi manis. Kering jadi puas. Taat dengar-dengaran, ulurkan tangan. Tuhan ulurkan tangan. Yehova Rafa, kesembuhan. Yehova Yireh. Itulah tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Pertolongan Tuhan. Sebagai pertolongan. Dan terakhir Yesus adalah gembala. Akulah Tuhan gembalamu. Pemeliharaan. Takkan kekurangan. Dipelihara sampai antikris, sampai hidup kekal. Dan disucikan sampai sempurna. Diubahkan sampai sempurna. Takkan kekurangan sempurna. Tak bercacat. Sama mulia dengan Tuhan. Untuk layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan. Tuhan memberkati kita. Yuk, ada uluran tangan Tuhan di tengah kita. Dengan kuasa. Tadi, kuasa kesembuhan. Kuasa pertolongan, kuasa penggembalaan, pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Ayo dipelihara, masa depan juga dijamin oleh Tuhan. Itu penggembalaan. Tuhan tolong kita semua. Kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu lama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Apapun keadaan kita ada kuasa Tuhan. Asal mau salib, mau taat, pahit jadi manis, kering jadi puas, mulut jaga, kemudian taat, dengar-dengar. Sudah cukup kuasa Tuhan dilimpahkan malam ini di tengah kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain mungkin kita bertanya-tanya, temanku sudah ditolong, semua saya kok belum. Ayo datang pada Tuhan. Haleluya. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong. Saya juga, siapa tahu malam ini untuk saya, untuk giliran kita. Tangannya terbuka. Yehova Rafa, Yehova Yireh. Dia gembala kita. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa. Kurang tinggi. Tak tersembunyi. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala. Buka hati, buka suara. Serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Memang harus ada perjalanan 3 hari.
perjalanan salib di padang gurun. Kering, pahit, banyak kesusahan, air mata. Haleluya. Pandang salibnya. Oh, haleluya. Haleluya. Ulurkan tangan kepada dia. Itu cara Tuhan menolong. Taat dengar-dengar. Pahit jadi manis, mulut dijaga. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi. Ada yang sangat butuh. Tutup mata semua. Tutup mata. Satu orang aja. Jangan ikut-ikut. Satu orang, dua orang terserah. Yang sangat butuh pertolongan Tuhan. Yang lain sudah ditolong, saya belum Tuhan. Malam ini Tuhan tolong. Majulah ke depan. Yang di atas, di bawah. Siapa saja. Bukan kaum muda pun, siapa saja. Ayo maju. Dimanapun, di WR4 Surabaya sama. Tuhan ada. Di Suprapto 2 BC Medan Tuhan ada. Di depan laptop, komputer Tuhan ada. Uluran tangan Tuhan ada. Gunakan kesempatan. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Ayo, haleluya. Tangannya terbuka. Haleluya. Dimanapun kami berada, uluran tangan Roh Kudus, oh tangan Tuhan kami alami, kuasamu kami alami. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, oh haleluya. 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 Jamah Tuhan, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Apapun kesulitan kami, apapun kemustahilan, jasmani rohani, penyakit jasmani rohani. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Oh ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Kuasamu dinyatakan malam ini. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami hanya bergantung kepadamu. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Pergumulan apapun melawan dosa dan lain-lain, tolong kami. Tolong kaum muda, tolong kami dimanapun berada saat ini. Kuasamu dinyatakan Tuhan. Menghadapi masa depan dan lain, tolong kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Engkau baik bagi kami. Terima kasih, bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo ulurkan tangan, serahkan hidup kepada Dia hari-hari ini. Oh, dipegang oleh Tuhan untuk perjalanan salib. Jangan keluar dari situ. Oh, jangan menyimpang, jangan berbuat dosa. Angkat dua tangan, serahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Pegang kami semua, jangan lepaskan kami Tuhan. Pegang kami, mau dipakai oleh Tuhan, mau setia berkobar, mau diubahkan Tuhan. Haleluya. Sampai taat dengar-dengaran Tuhan. Haleluya. Sampai daging tak bersuara. Haleluya. 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 Terima kasih, sampai sempurna jika Engkau datang. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, apa yang sudah terjadi, Engkau hapus semua Tuhan. Dosa-dosa dan kekurangan kami, Engkau tolong Tuhan. Oh, kayu salib masih berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih. Terima kasih, kami pulang sungguh-sungguh bahagia Tuhan. Oh, yang pahit jadi manis benar-benar. Yang kering jadi puas benar-benar Tuhan. Terima kasih hanya untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Bersaksi, membawa jiwa-jiwa, menyembah Engkau Tuhan. Hidup dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kaum muda, baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan yang tergembala jarak jauh. Karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri, Engkau tolong semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami merasa uluran tangan Tuhan. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna. Seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu. Digembalakan Tuhan, Tuhan membalaskan berkat. Kur kaum muda juga, pelayan-pelayan jangan sampai mundur, berikan kesetiaan. Berkobar-kobar, yang belum melayani Tuhan tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong pergumulan kaum muda dalam pekerjaan. Engkau berkati semua apa yang diusahakan kita. Buka firman, buka jalan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Apapun yang dibutuhkan kaum muda, tolong semua Tuhan. Sesuai kehendak-Mu Engkau tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal menghadapi ujian nasional, menghadapi UAS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua Engkau buka firman, buka jalan. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mujizat terjadi Tuhan. Berikan pergaulan yang terbaik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu. Tolong kaum muda semua. Oh, beri ketabahan hati, berikan masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Kami hidup dalam tangan, oh kuasa-Mu Tuhan. Tangan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tangan yang sanggup menyembuhkan. Tangan yang sanggup memelihara kami sampai sempurna. Terima kasih, terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Terutama selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakailah mereka dalam pengajaran yang benar. Satu pengajaran, tolong Tuhan. Engkau berkati mereka juga. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Ini hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan malam ini, untuk kebaktian persekutuan
Tubuh Kristus di Surabaya, Square Ballroom Surabaya. Pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Mari, tetap tadi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Ditolong saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7:50 pagi. Ya. Kemudian di WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit dimulai. Dan di Royal Room di Hotel Danau Toba International Medan jam 19.15 malam. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian hari Selasa, hari Senin di Surabaya, kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30. Hari Selasa di sini dan Medan, kebaktian doa penyembahan jam 5:15. Kemudian hari Kamis itu tanggalan merah, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, untuk menyediakan tempat bagi kita, memberkati kita. Ya, ayo 1 tahun 1 kali, Tuhan yang melakukan semua mati, bangkit, naik ke surga. Kita hanya memperingati, kita hanya memetik hasilnya. Nah, datanglah ya, di sini jam 7 pagi, disertai perjamuan suci. Hari Kamis, tanggal 25, perjamuan suci. Itu enggak usah. Kamis tanggal 25, ya. Kali ini, tanggal 25, disertai perjamuan suci jam 7 pagi di Surabaya jam 11, Medan juga jam 7 pagi, Surabaya jam 11 siang, 11:15 siang ya. Baik, disertai perjamuan suci. Puji Tuhan. Masih dibuka kesempatan. Kemudian tanggal 31 dan 1 Mei kita ada di Surabaya. Ya, kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Square Ballroom di Surabaya. Ya, tamu-tamu peserta dari luar negeri ada, dari dalam negeri, hampir seluruh Indonesia ada. Ayo dari Malang dekat juga, cuma 2 jam. Ya, silakan mendaftarkan diri. Sudah peserta sampai hari ini 345 orang. Tapi tahun lalu 400 ya, dari sini, dari Malang ya. Ayo, masih kesempatan mendaftar. Yang nggak ada biaya ongkos, nggak ada biaya menginap, makan, mendaftar saja. Kita tanggung bersama-sama ya semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Silakan grup kur ya, dan lain-lain juga jemaat, kaum muda remaja, silakan semuanya untuk bisa mendaftar. Itu hari libur Kamisnya ya. Jadi Rabunya hanya izin setengah hari mungkin. Ya, Kamisnya libur itu ya. Baik, Kamis malam bisa pulang sudah. Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun. Yang di WR Supratman jangan sampai ketinggalan ya, Rabu Kamis. Di Medan juga silakan untuk bisa datang juga. Tuhan memberkati. Doa berulang tahun tanggal 20 sampai 27 Mei.
Ibu Yohana, Ibu Guntoro, Surabaya hari ini 20 Mei. Karina Maharani, Surabaya hari ini 20 Mei. Cesia Maria Angelina Anlista 21 Mei besok. Bramantia Yoel Prastia 21 Mei. Daniel Giovanni Kusuma sekolah minggu 21. Ivana Abigail Helmina Yowe sekolah minggu Surabaya 21. Ibu Cintiawati Tanuharja, Ibu Hartono 22. Ibu Christine Francisca Patikawa, Ibu Donald 22 Surabaya. Abraham Giovanni Sirgar Medan 22. Clarissa Geraldine Kriswen sekolah minggu 23. Gracela Belvania Kusuma sekolah minggu 23. Maaf ya, namanya asing di telinga saya. Ibu Hanalisa Lestari Laimena Surabaya 23. Cavika atau Kavika ini, Cavika ya. Maaf kalau salah, sekolah minggu 24. Michael Konstantin Wijaya Surabaya 24. Senteurio, ya, ini lagi sulit juga ini. Willem Nicodemus Ernikoyani 25. Ibu Susanawati Hendra, Ibu Aan 26. Ini adik Om ini. Ibu Vivi Yohana, Ibu Misi 26. Ibu Retno Pamularingsi Surabaya 26. Eca Kesia Lauli sekolah minggu Medan 26. Ibu Santi Pujawati, Ibu Hengki Pamekasan 27 Sumeneb 27 Mei. Daniel Yungki Surabaya. Daniel Yungki sini ya, Malang. Salah ini. Malang. Maafkan ya. Mana dia? Oh itu dia. Ada di belakang. Disebut Surabaya 27 Mei. Baik, mari kita sama-sama berdiri. Kita nampak. Jangan lupa besok pagi ya. Di Malang, besok siang Surabaya, besok malam di Medan. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, nilai tambah. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kami berdoa Tuhan. Buat yang berulang tahun, hari ini, besok, dan selanjutnya. Berikan panjang umur, yang disebut nama atau tidak. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga. Dilimpahkan dalam hidup mereka. Tadi semua dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan jawab doa-doa kami semua. Tuhan tolong yang di rumah sakit saat ini, Bapak Set Yakobus juga ibunya Ibu Endang Pratiwi, Engkau jama juga Tuhan. Ampuni kami dan lain-lain kaum muda yang sakit jama semua, mamanya Victor yang tergeletak dan lain-lain. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan kur kaum muda di sini Surabaya dan selanjutnya Engkau berikan pertolongan semua, urapi semua. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Besok pagi, besok siang, besok malam bisa datang, Tuhan memberkati semua. Kebaktian tanggal 25, kenaikan juga buka firman, buka jalan. Kami bisa bersaksi mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Juga tanggal 31 Mei dan 1 Juni, buka firman, buka jalan. Tidak ada halangan apapun, kami bisa datang kepadamu. Dari manapun bisa datang, tidak terhalang apapun. Tuhan buka firman, buka jalan. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Silakan memberi salam satu dengan